Komunikasi, organisasi. Pernah nggak sih waktu ikut organisasi atau kepanitiaan, tapi ternyata masih ada yang belum tahu? Akhirnya pekerjaan jadi lambat, terjadi kesalahpahaman, dan koordinasi jadi berantakan. Nah, fenomena seperti itu sebenarnya berkaitan dengan komunikasi, organisasi. Di video ini kita akan membahas apa itu komunikasi, organisasi dengan bahasa yang santai dan mudah dipahami. Berdasarkan buku Komunikasi Organisasi, karya Pace dan Falls. Komunikasi dalam organisasi bisa terjadi dari atasan kepada bawahan, dari bawahan kepada atasan, dan juga antar sesama anggota organisasi. Semua aliran komunikasi ini sangat menentukan apakah sebuah organisasi dapat berjalan secara efektif atau tidak. Ketika komunikasi berjalan dengan baik, informasi dapat diterima dengan jelas. Pekerjaan menjadi lebih terarah dan kerjasama tim menjadi lebih kuat. Sebaliknya, jika komunikasi tidak berjalan dengan baik, maka akan muncul kesalahpahaman, keterlambatan informasi, bahkan konflik di dalam organisasi. Pandangan tentang organisasi. Pandangan pertama melihat organisasi seperti sebuah mesin. Dalam pandangan ini, organisasi dianggap sebagai sesuatu yang harus terstruktur, rapi, dan berjalan sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan. Pandangan kedua melihat organisasi sebagai makhluk hidup. Dalam pandangan ini, organisasi tidak hanya berfokus pada struktur, tetapi juga pada manusia yang ada di dalamnya. Pandangan ketiga melihat organisasi sebagai sebuah budaya. Organisasi dianggap memiliki nilai, kebiasaan, simbol, dan makna tertentu yang dipahami bersama oleh para anggotanya. Pengaruh, cara pandang, cara kita memandang organisasi akan mempengaruhi cara kita berkomunikasi di dalamnya. Jika organisasi dipandang hanya sebagai struktur, maka komunikasi yang terjadi cenderung satu arah dan bersifat perintah. Namun, jika organisasi dipandang sebagai hubungan antar manusia, maka komunikasi akan menjadi lebih terbuka, dua arah, dan penuh dengan pemahaman. Implikasi. Komunikasi yang baik dalam organisasi akan memberikan banyak dampak positif. Pekerjaan dapat diselesaikan dengan lebih cepat, kesalahpahaman dapat diminimalkan, dan hubungan antar anggota menjadi lebih harmonis. Sebaliknya, komunikasi yang buruk dapat menyebabkan konflik, informasi yang tidak tersampaikan dengan baik, rendahnya semangat kerja, dan tidak tercapainya tujuan organisasi. Oleh karena itu, komunikasi menjadi kunci utama dalam keberhasilan sebuah organisasi. Rangkuman dari pembahasan ini, kita bisa memahami bahwa komunikasi organisasi bukan hanya sekadar proses menyampaikan pesan, tetapi juga tentang bagaimana membangun kerjasama.
menciptakan makna bersama, dan mencapai tujuan organisasi secara efektif. Materi komunikasi organisasi ini sangat dekat dengan kehidupan kita, terutama bagi yang aktif di organisasi kampus, kepanitiaan, komunitas, maupun dunia kerja nantinya. Semoga penjelasan ini bisa membantu untuk lebih memahami apa itu komunikasi, organisasi dengan cara yang lebih sederhana dan mudah dipahami.